Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Natasha Stefani Suryanto, mahasiswa Supply Chain Management ITHB Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Logistic Cold Chain and Perishable, mengenai topik Cold Chain Ayam Probiotik Natural Poultry. Nah, untuk isi pembahasan dari presentasi kali ini, terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada product introduction, kemudian ada process flow, standard and regulation, processing or preparation, lalu selanjutnya packaging, dan kemudian transportation. Nah, yang pertama kita masuk ke product introduction. Ayam natural poultry adalah ayam yang tidak saja mengkonsumsi bakteri Lactobacillus, namun juga mengonsumsi 11 ramuan herbal, seperti kunyit, kencur, jahe, temulawak, sambiloto, bawang putih, dan ramuan-ramuan lainnya. Nah, sehingga kandungan lemak dari ayam ini hanya 9,15% atau lebih rendah dari ayam pada umumnya yang biasanya mengandung kadar lemak sebesar 21 hingga 25%. Nah, proses pembiakan ayam natural poultry ini dilakukan dengan mengedepankan konsep ASUH, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Terdapat 5 kualitas premium yang bisa Anda dapatkan dari ayam natural poultry ini. Yang pertama, rasa alami ayam yang autentik, yaitu lebih gurih dan manis daripada ayam biasanya, lalu tidak berbau amis, kemudian cepat empuk, rendah lemak, dan lebih tinggi protein. Untuk produk utama dari natural poultry ini sendiri ada 4 jenis, yaitu ayam broiler probiotik, ayam kampung probiotik, probiotik spring chicken atau broiler muda, dan ayam cemani kampung probiotik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan proses flow dari produk ini. Nah, pertama-tama, ayam itu sumbernya berasal dari peternakan natural poultry sendiri. Kemudian ketika ayam sudah siap diolah, kemudian ayam tersebut akan dikirim ke RPA atau rumah pemotongan ayam. Nah, di RPA, ayam kemudian akan diproses sesuai dengan standar yang berlaku, seperti pencabutan bulu, pemotongan, dan lain sebagainya itu dilakukan di RPA. Kemudian ketika ayam selesai diproses, ayam kemudian akan dikemas menggunakan kemasan vakum. Lalu kemudian ayam akan dibekukan dan dikirimkan ke distributor yang ada. Nah, sesampainya di distributor, ayam natural poultry ini akan dilakukan pengecekan kualitasnya terlebih dahulu. Ketika sudah selesai dicek, maka ayam akan disimpan di cold storage terlebih dahulu jika pengiriman dilakukan di besok harinya. Jika pengiriman dapat dilakukan hari itu juga, maka ayam dapat langsung dikirim. Untuk ayam yang disimpan, setelah ayam disimpan di cold storage, maka kemudian akan dilakukan pengiriman ke retail maupun untuk ke customer online maupun ke end customer lainnya. Kemudian untuk jaringan distribusi dari produk ayam natural poultry ini. Yang pertama, ayam natural poultry berasal dari peternakan, kemudian dari peternakan didistribusikan ke RPA atau rumah pemotongan ayam, kemudian didistribusikan lagi ke gudang-gudang distributor, dan dari gudang distributor ada yang langsung dikirim ke online customer, ada juga yang ke retail, lalu dari retail baru dibeli lagi oleh customer, atau bisa juga dari gudang distributor langsung dikirimkan ke restoran atau hotel. Nah, kemudian ada aturan apa saja sih yang ada untuk bisnis ayam ini? Nah, Natural Poultry sendiri sudah memiliki 2 sertifikat. Yang pertama yaitu sertifikat halal MUI, dan yang kedua sertifikat NKV atau bukti dipenuhinya persyaratan hygiene sanitasi. Nah, untuk memperoleh sertifikat halal MUI itu tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persyaratan halal penyembelihan ayam. Nah, untuk proses pemotongan ayam sendiri terdapat 3 tahap penanganan sesuai dengan sertifikasi halal MUI. Yang pertama itu untuk penanganan pra penyembelihan. Nah, ayam harus disediakan dulu nih tempat penampungan ayam sementaranya, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pihak yang berwenang atau pemeriksaan antemortem. Kemudian ayam diistirahatkan serta dipuasakan, artinya tidak diberi makan, ayam hanya diberi air minum saja. Kemudian yang kedua adalah penanganan sesaat sebelum penyembelihan. Nah, petugas yang melakukan penyembelihan ini harus memiliki keterampilan, baik dalam hal menangkap maupun memposisikan ayam pada saat akan disembelih. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya memar, bercak darah, maupun patah tulang pada ayam. Kemudian pisau yang digunakan itu harus pisau yang tajam.
Namun tidak diperbolehkan untuk mengasah pisau di dekat ayam yang akan disembelih. Pisau yang tajam sendiri itu diharuskan memiliki mata pisau tunggal, lurus, halus, serta tidak bergerigi, berlubang, atau tidak memiliki kerusakan. Panjang pisau minimal harus 4 kali lebih lebar dari layar unggas yang akan disembelih. Dan pisau tidak terasa lentur saat digunakan. Kemudian ada penanganan setelah penyembelihan. Nah, setelah penyembelihan, darah pada ayam harus dibiarkan keluar sampai berhenti mengalir. Kemudian baru dilanjutkan dengan proses berikutnya seperti scalding atau perendaman pada air panas, pencabutan bulu, kemudian pengeluaran jeroan, pemeriksaan postmortem, dan pencucian karkas. Kemudian terdapat beberapa cara penyembelihan yang sesuai dengan persyaratan halal. Antara lain penyembelih harus beragama Islam, dewasa, dan berakal sehat. Kemudian harus memastikan bahwa ayam yang akan disembelih harus dalam keadaan hidup, sehat, dan bersih, serta disunahkan untuk diharapkan ke arah kiblat. Kemudian penyembelih harus melafazkan Bismillah Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim saat menyembelih unggas. Hal yang tidak diperbolehkan saat menyembelih adalah menyembelih sambil makan, sambil minum, sambil merokok, atau aktivitas-aktivitas lain yang dapat menyebabkan lalai dalam mengucapkan lafaz tersebut. Nah, selanjutnya penyembelihan dilakukan pada pangkal leher unggas dengan cara memutuskan saluran pernafasan, saluran makan, dan 2 urat leher pada ayam dengan sekali sayatan tanpa mengangkat pisau. Proses penyembelihan dilakukan dari leher bagian depan di antara ruas tulang leher kedua dan ketiga, serta tidak memutus tulang leher. Dan pisau yang digunakan harus setajam mungkin dan dalam keadaan bersih. Kemudian darah ayam harus dibiarkan keluar dengan waktu minimal 3 menit sebelum proses berikutnya. Dan ayam yang akan masuk ke dalam proses perendaman air panas harus dipastikan sudah mati. Sudah mati di sini harus diperiksa dengan kondisi tidak ada reflektornya mata dan darah harus sudah berhenti memancar. Kemudian, pada pemotongan skala industri, harus diperhatikan kecepatan konveyornya dan jarak dari tempat pencelupan air panas. Nah, kemudian proses penanganan selanjutnya akan dilakukan dengan kondisi yang bersih, agar menghindari adanya kontaminasi bakteri, najis, atau bahan haram. Kemudian kita masuk ke sourcing. Nah, untuk sourcing sendiri, ayam yang diproduksi oleh Natural Poultry ini dikembangbiakan di in-house farm milik Natural Poultry sendiri yang beroperasi di Lembang. Populasi ayam negeri yang ada di Natural Poultry berkisar 20 hingga 30 ribu ekor per bulan. Sedangkan untuk ayam kampung itu berkisar di angka 15 ribu ekor per bulan. Natural Poultry juga menjalin kemitraan dengan beberapa kelompok peternak lainnya yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi tidak hanya di Lembang saja. Nah, peternakan natural poultry juga menerapkan beberapa hal penting yang harus ada pada peternakan mereka. Yang pertama itu poultry culture atau penerapan pedoman-pedoman standar budidaya untuk tercapainya GMP dan GFP. GMP sendiri merupakan suatu pedoman bagi industri pangan untuk memproduksi makanan dan minuman yang berkualitas baik, yang meliputi lokasi dan lingkungan pabriknya, bangunan, mutu produk akhir, peralatan produksi, bahan baku, hygiene karyawan, dan yang lain-lain. Kemudian GFP atau Good Farming Practice sendiri, menurut Menteri Pertanian, adalah sebuah pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan atau ternak yang baik, agar kualitas pangan yang dihasilkan itu bermutu, aman, dan layak dikonsumsi. Nah, ada beberapa aspek utama dalam GFP, seperti manajemen nutrisi, manajemen lahan rumput, perlindungan sungai dan sumber air, pemeliharaan habitat liar, serta pemeliharaan batas peternakan. Kemudian aspek lainnya adalah nutriseluler, yaitu program pemberian pakan untuk mendapatkan kualitas daging yang baik. Di sini pakan ayamnya itu diberikan asupan probiotik dan 11 ramuan herbal pada ayam. Kemudian adanya aspek inspeksi, seleksi. Seleksi adalah proses pemisahan ayam yang pertumbuhannya lambat ke tempat tersendiri. Hal ini dilakukan agar pertumbuhannya itu bisa optimal. Kemudian dilakukan isolasi atau proses pemisahan ayam yang kurang sehat ke lokasi khusus, sehingga ayam yang kurang sehat dan sehat itu tidak bercampur. Kemudian kita masuk ke bagian processing.
Nah, di rumah pemotongan ayam natural poultry ini ada beberapa proses yang harus dilakukan dalam mengolah ayam. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari penerimaan ayam, kemudian ayam dicek oleh dokter hewan, dan kemudian ayam akan digantung seperti pada gambar yang ada di slide berikut. Kemudian setelah digantung, ayam akan dilakukan proses stunning atau pemingsanan ayam. Jadi ayamnya dibikin pingsan terlebih dahulu. Setelah ayam dibikin pingsan, kemudian ayam akan disembelih dan kemudian dilakukan penirisan darah. Setelah darah berhenti mengalir, akan dilakukan pencelupan air panas. Setelah dicelupkan ke air panas, maka akan dilakukan pencabutan bulu dan juga pelepasan kepala, kaki, serta pembersihan jeroan atau isi perut ayam. Nah, setelah melakukan hal tersebut, ayam yang sudah dibersihkan kemudian akan dicuci kembali sebanyak 5 kali. Seketika ayam sudah bersih, maka selanjutnya dapat dilakukan proses butchering atau proses pemotongan, namun jika diperlukan saja, misalnya untuk produk ayam potong atau produk-produk ayam filet atau produk ayam yang memang membutuhkan ayam tersebut dipotong menjadi beberapa bagian. Kemudian setelah itu, ayam akan lanjut untuk proses pengemasan dan setelah itu akan dibekukan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang rumah pemotongan ayam yang ada di Natural Poultry. Jadi RPA ini sendiri memiliki 3 ruangan terpisah. Yang pertama ada ruang sangat kotor. Di sini proses penggantungan ayam, proses pemingsanan, proses penyembelihan, penirisan darah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu dilakukan di ruang sangat kotor. Sesudah itu ada ruang kotor, di sini dilakukan proses pencelupan air panas, pencabutan bulu, pelepasan kepala, kaki, dan juga pembersihan jeroan atau isi perut. Nah, yang terakhir ada ruang bersih. Di ruang bersih ini, proses yang dilakukan memang lebih bersih dibandingkan ruang lainnya, seperti hanya mencuci ayam, kemudian melakukan butchering, dan juga pengemasan. Nah, untuk bagian-bagian ayam yang tidak digunakan, seperti bagian kepala, ceker maupun isi perut dan jeroannya, itu akan dijual ke pasar. Kemudian kita memiliki cara untuk memeriksa kualitas ayam yang ada dalam keadaan beku setelah sampai di distributor atau konsumen. Yang pertama dapat memeriksa kemasan dan memastikan kemasan tidak rusak. Periksa juga kode produksi dan tanggal kadaluarsanya. Kemudian konsumen dapat memeriksa warna ayam, dan ayam beku yang memiliki kualitas bagus itu warnanya putih dengan semu kemerahan segar dan tidak pucat. Kemudian ayam beku yang baik juga tidak memiliki black spot pada permukaan dagingnya, karena noda hitam hingga memar itu mengindikasikan bahwa ayam telah terkontaminasi bakteri. Kemudian yang ketiga, melihat apakah ada bunga es, karena produk yang diselimuti bunga es dalam jumlah banyak itu menandakan bahwa daging ayam beku itu sudah mengalami proses thawing atau beku cair berulang kali. Kemudian dapat memeriksa baunya dan pastikan bahwa daging ayam beku tidak berbau menyengat. Kemudian kita masuk ke bagian packaging. Untuk ayam natural poultry ini, mereka menggunakan kemasan tray plastik atau vakum plastik. Kemasan vakum plastik yang digunakan merupakan produksi dari perusahaan Cryovac, yaitu satu-satunya penyedia kemasan vakum yang food grade khusus ayam dan sesuai dengan standar-standar dan persyaratan tertentu. Jadi kualitasnya sudah terjamin bagus. Nah, ini adalah beberapa standar kualitas kemasan yang dapat dibilang baik, yaitu kemasannya itu kemasan vakum, kemudian kemasannya shrink atau body fit agar tidak ada udara yang terperangkap, kemudian tidak mudah pecah dan tidak menyebabkan munculnya bunga es yang dapat merusak produk. Kemudian juga tidak adanya tetesan merah atau drip yang keluar sehingga tetesan tersebut dapat menjadi media pertumbuhan bakteri. Kemudian kita lanjut ke bagian storage. Nah, Natural Poultry ini sendiri melakukan penyimpanan produk di cold storage saat membekukan produk dan juga saat berada di distributor ketika menunggu pengiriman keesokan harinya. Nah, untuk teknologi yang digunakan, Natural Poultry itu menggunakan chest freezer untuk daging untuk menyimpan produknya. Jadi chest freezer daging ini dapat dilihat pada slide berikut. Jadi chest freezer ini yang akan digunakan. Kemudian untuk transportation-nya. Nah, Natural Poultry menggunakan 3 jenis moda untuk mengirimkan produknya. Yang pertama itu ada truk berpendingin.
Nah, truk berpendingin atau truk dengan reefer ini digunakan untuk distribusi ayam yang jumlahnya besar dan juga pengirimannya ke tempat-tempat yang jauh atau area-areanya itu memang memungkinkan untuk dilalui oleh truk. Nah, jika ukuran pengiriman itu lebih kecil dan area-area distribusinya memang tidak bisa dilalui oleh truk, maka natural poultry menggunakan moda mobil box. Nah, kemudian untuk motor, kemudian untuk moda selanjutnya itu menggunakan motor. Armada motor ini digunakan jika pengirimannya itu bersifat ekspres karena untuk menghindari kemacetan. Selain itu juga digunakan untuk area-area yang memang sempit dan tidak dapat dilalui oleh mobil. Nah, saat melakukan pengiriman, suhu pendingin pada truk reefer itu harus dijaga pada suhu 5 derajat Celcius. Untuk pengirimannya, ayam kemudian akan dikemas terlebih dahulu dalam kemasan vakum dan dibekukan seperti pada gambar berikut. Kemudian, ayam yang sudah dikemas dalam kemasan vakum dan sudah beku tersebut akan diletakkan pada kontainer box yang sudah diisi es batu untuk menjaga suhunya. Untuk pengiriman dengan mobil box juga sama, menggunakan kontainer box yang sudah diisi es batu seperti berikut. Kemudian ada problem dan solution. Nah, masalah problem yang saya angkat di sini mengenai masalah yang sering dialami oleh produk ayam yang saya ambil dari jurnal. Jadi, masalah yang sering dialami dalam distribusi daging ayam itu sering adanya kontaminasi mikroba berupa bakteri Salmonella. Nah, kualitas daging yang baik itu dapat diperoleh jika RPA-nya, baik RPA modern maupun tradisional, itu higienis dan jauh dari cemaran mikroba. Namun, tingkat higienis dan sanitasi yang rendah, refrigerasi yang tidak baik di RPA, serta penyimpanan dan pendistribusian yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan adanya cemaran mikroba pada daging ayam broiler. Jadi, solusi yang dapat saya simpulkan untuk mengatasi permasalahan ini ada 5 jenis solusi. Yang pertama, pekerja di RPA itu harus menjaga kebersihan dalam setiap proses kerja, seperti dengan cara menggunakan pakaian khusus yang aman dan higienis, seperti contohnya itu penggunaan wear pack, sepatu, kaos tangan, penutup kepala, dan masker, sehingga untuk mengurangi adanya kontaminasi. Kemudian, pembuangan limbah harus terpisah jauh dari lokasi RPA untuk mengurangi peluang kontaminasi mikroba yang berkembang pada limbah. Jadi, lokasinya harus dijauhkan. Kemudian, yang ketiga itu perlu untuk menjaga tempat penyimpanan daging tetap higienis, tertutup dari udara bebas, serta pengaturan tingkat suhu dan kelembapan yang baik. Kemudian, perlu untuk memperhatikan standar kemasan dan waktu distribusi produk, dan juga menerapkan cold chain di seluruh prosesnya dan menjaga kualitas cold storage. Demikian presentasi dari saya. Apabila jika ada kritik dan saran, mohon dipersilahkan. Atas perhatian kalian semua, saya ucapkan terima kasih.